Baik saudara pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan kita sudah mendengarkan lagu dari vokalnya Indah Kalalo dengan Tak Ku Sesali. Dan pendengar, saat ini juga waktu di studio kita telah menunjukkan pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Lintas 17 sore berjaringan. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Dulung sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lux Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini 7 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Aceh meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada korban bencana banjir bandang dan longsor. Polres Sabang melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan buruh pelabuhan. Kemudian ratusan jembatan dan ruas jalan di Kabupaten Gayo Lues masih butuh perbaikan pasca diterjang bencana banjir bandang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lux Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Aceh meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada korban bencana hidrometeorologi di Aceh. Reporter Sadli menyampaikan laporannya. Pemerintah Aceh meminta Menteri Dalam Negeri Mendagri, Tito Karnavian dan Kementerian Sosial Kemensos RI untuk segera menyalurkan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi atau banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dalam rapat virtual bersama jajaran pemerintah pusat. Dalam pertemuan strategis tersebut, pemerintah Aceh mengusulkan skema bantuan komprehensif bagi masyarakat terdampak. Bagi kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang, diusulkan menerima bantuan tunai sebesar 8 juta dengan rincian 3 juta untuk pengisian perabot rumah dan 5 juta sebagai modal pemulihan ekonomi. Kami mengusulkan dana yang 450.000 per bulan yang lauk pauk itu agar bisa diberikan kepada mereka pengungsi saat ini, Pak. Bukan ketika mereka menduduki hunian sementara, Pak. Ini usulan kami, Pak. Selain bantuan fisik, pemerintah Aceh juga menitikberatkan pada keberlangsungan hidup hunian melalui jaminan hidup atau JADUP sebesar 15.000 per jiwa per hari atau sekitar 450.000 per bulan. Sementara itu bagi keluarga yang kehilangan anggotanya, diusulkan santunan duka sebesar 15 juta uang tunai yang akan diserahkan langsung kepada ahli waris korban.
Pada kesempatan itu, Wagub Fadullah menjelaskan bantuan jaminan hidup sebesar 450.000 per bulan tersebut harus diprioritaskan bagi para korban yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Bantuan jaminan hidup ini diberikan selama 3 bulan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Menurut Wagub Fadullah, bahwa bantuan ini sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan hidup warga di tengah masa sulit pasca bencana. Demikian Sadli melaporkan. %. Penurunan ini terjadi pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Mauludia Putri. Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan beberapa daerah di Provinsi Aceh pada Desember 2025 dihasilkan nilai tukar petani NTP 123,99 atau mengalami penurunan 0,93% dibandingkan November 2025. Penurunan NTP terjadi pada 3 subsektor, yaitu hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Provinsi Aceh Tasdi Ilhamuddin menyampaikan indeks harga yang diterima petani IT mengalami peningkatan 1,88% dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan IT pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman perkebunan rakyat. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani IB mengalami peningkatan 2,84%. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 123,99 atau mengalami penurunan sebesar 0,93% dibandingkan November 2025. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI, Puji Ismartini menjelaskan NTP secara nasional 125,35 atau mengalami kenaikan 1,05%. Adapun indeks harga IT 157,94 dengan komoditas penyumbang gabah, cabai rawit, kakao atau coklat biji, ayam ras pedaging. Sedangkan IB 126,00 dengan penyumbang bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras bensin. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan atau daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Aceh Besar meninjau gudang pupuk Indonesia untuk memastikan stok pupuk kepada petani tercukupi pasca bencana banjir. Reporter Sadli kembali menurunkan laporannya. Untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau gedung pupuk Indonesia PIM di Kampung Cotmon Raya, Kecamatan Belambintang, Aceh Besar. Peninjauan tersebut dilakukan menyusul sempat terjadinya gangguan distribusi dan kelangkaan pupuk akibat bencana banjir yang berdampak pada infrastruktur dan jalur distribusi di beberapa daerah. Bupati Syekh Muharram mengatakan pihaknya ingin memastikan stok pupuk bersubsidi tetap tersedia dan pendistribusian kembali berjalan normal agar tidak menghambat aktivitas pertanian masyarakat. Muharram Idris menjelaskan salah satu langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi kendala distribusi adalah dengan mendatangkan pupuk melalui jalur laut. Saat ini stok pupuk di gudang PIM masih mencukupi dan tengah didistribusikan ke kios resmi di tingkat kecamatan melalui distributor. Muharram Idris juga mengungkapkan bahwa pabrik pupuk Iskandar Muda sebelumnya turut terdampak banjir sehingga sempat menghentikan aktivitas produksi. Namun demikian upaya pemulihan terus dilakukan agar suplai pupuk kembali stabil. Saya bicara dengan Pak Ihsan selaku perwakilan PI Pupuk Indonesia yang ada di Aceh. Jadi beliau menjelaskan panjang lebar tadi menyangkut dengan kendala yang terjadi selama bencana alam ini, termasuk PIM, itu pupuk Iskandar Muda juga terendam air. Mereka baru beroperasi baru 2 hari ini, baru beberapa hari ini mereka beroperasi. Dan alhamdulillah
Tadi dibilang sama beliau sudah normal kembali. Lebih lanjut, Bupati Muharam menambahkan bahwa ketersediaan pupuk yang kembali normal sangat penting untuk mendukung musim tanam dan menjaga produktivitas pertanian. Ia berharap hasil panen petani tahun ini tetap optimal dan Aceh Besar dapat terus mempertahankan statusnya sebagai daerah surplus pangan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Demikian Sadli melaporkan. Pendengar, Kepolisian Daerah Aceh terus berupaya mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak banjir dan longsor. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran terus berupaya mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana di 18 kabupaten kota terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Kepala Bidang Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengungkapkan, upaya yang dilakukan meliputi evakuasi warga, mendistribusikan logistik, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pembangunan sumur bor, water treatment, pengolahan air, serta pembangunan dapur umum. Polda turut membantu mobilisasi warga pada saat akses jembatan terputus dengan menyediakan perahu karet dan kapal rawa swambut. Para personil juga fokus perbaikan infrastruktur seperti pembangunan jembatan darurat, pembersihan sarana publik seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya. Memberikan evakuasi dan bantu-bantuan kepada masyarakat, juga sembako, selimut, obat-obatan, dan juga pada saat jembatan putus di wilayah Kota Blang, Polri khususnya dari Polair menurunkan perahu karet dan juga swambut. Ini sangat berguna sekali untuk transportasi pengganti daripada jembatan tersebut. Bidang kedokteran dan kesehatan Dokes Polda berperan aktif dalam memberi pelayanan kesehatan termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau. Program prioritas lain adalah trauma healing, yakni pemulihan psikologis dan emosional kepada anak-anak korban bencana. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Pemko Lok Semawe diminta memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Lok Semawe diminta untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan program inklusivitas, khususnya dalam membuka akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Berikut informasi disampaikan Albara Maulana. Pemerintah Kota Lok Semawe diminta untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan program inklusivitas, khususnya dalam membuka akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini, peluang kerja bagi disabilitas dinilai masih belum terbuka secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Pemko Lok Semawe Muhammad Maksalmina, menyusul masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja, baik di perusahaan swasta maupun di tempat-tempat usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemko Lok Semawe. Selain melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan, tim Pemko Lok Semawe juga diharapkan dapat mengambil peran aktif dengan mendorong para pengusaha agar membuka akses dan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Bagi Pemko Lok Semawe untuk terus memperbaikinya. Serta juga kita melihat bahwa bagaimana lapangan pekerjaan bagi teman-teman disabilitas ini belum terbuka secara lebar. Masih banyak pengusaha-pengusaha itu yang belum membuka akses kepada teman-teman disabilitas. Ini mungkin menjadi salah satu program maupun tugas daripada Pemko Lok Semawe dengan katakanlah beberapa masjid di Kota Lok Semawe itu belum ramah disabilitas. Belum ada tangga khusus bagi kursi roda dan lain sebagainya. Ini memang menjadi PR. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari program maupun tugas pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya keterlibatan dunia usaha, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja mandiri secara ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemko Lok Semawe pun diharapkan dapat menjadi jembatan antara pengusaha dan komunitas disabilitas guna mewujudkan Lok Semawe yang ramah dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
Pendengar, musibah banjir yang terjadi menyisakan berbagai cerita dari anak-anak disabilitas dengan hambatan intelektual. Berikut kita akan dengarkan Vox Pop anak SLB Negeri Anek Nanggro. Anita Diana melaporkan dari RRI Loksmawe. Musibah banjir yang terjadi menyisakan berbagai cerita dan pengalaman dari anak-anak penyandang disabilitas. Berikut kita dengarkan Vox Pop anak SLB Negeri Anek Nanggro. Nama kakak siapa? Salsa Nabila. Salsa Nabila ada kena banjir? Ada. Terus apa lagi? Nosor lagi. Nosor? Main ali rumah Pak Mayar. Sana. Ada dalam patah rumah. Patah rumah terus? Bawah lagi. Bawah lagi longsor. Apa namanya? Itu aja. Apa namanya? Nosor. Oh, nosor. Iya sayang. Iya, semoga cepat diperbaiki ya rumahnya ya. Oke, terima kasih Nabila. Kak Nida ada kena banjir? Ada. Semana banjir rumah kakak? Inggang, sepinggang, Masya Allah. Jadi kakak ada ngungsi? Ngungsi kemana nak? Ke atas? Oh, pergi sama mama papanya lah ya. Ya Allah, Masya Allah. Terus sekarang udah surut ya, udah bersih lagi rumahnya. Ada lumpur nak rumahnya? Ada, kotor lah ya rumahnya. Ada longsor? Ada longsor? Oh, ada kena longsor juga ya? Kayak Kak Nabila tadi ada kena longsor. Kan ada, bukan longsor tuh lumpur mungkin ya? Iya. Kak namanya siapa? Siapa? Isma. Rumah Kak Isma ada banjir? Ada. Gimana suasana banjirnya? Banyak. Ada berapa kali banjir di rumah? 4 kali, Masya Allah. Terus kakak ada ngungsi. Kemana sayang? Kemana ngungsi? Nggak tahu, ini ada pindah ke rumah orang lain gitu maksudnya. Oh, tempat tinggi. Oh, di Mahdin. Oh, di rumah Mahdin, rumah saudara ya. Iya. Sekarang udah bagus lagi kan? Rumahnya nggak banjir lagi? Jangan tunduk-tunduk aja, jawab dong. Nggak banjir lagi? Tidak. Oh, tidak, alhamdulillah. Terima kasih Kak Isma. Beragam suara yang disampaikan menunjukkan bahwa penanganan bencana perlu memberikan perhatian khusus kepada anak disabilitas. Diharapkan ke depan, upaya penanggulangan banjir semakin inklusif, ramah disabilitas, dan mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat. Anita Diana melaporkan, RRI Loksmawe terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan sejumlah upaya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak November. Dan berikut reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, menyampaikan laporannya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan sejumlah upaya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak November 2025 lalu. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan melalui Kepala Bidang Darurat Logistik dan Peralatan Ruspiadi saat diwawancarai RRI. Setelah pasca bencana banjir, bandang, longsor, dan juga banjir genangan ini, kami sudah melakukan pastinya normalisasi sungai, juga normalisasi terkait dengan saluran lingkungan. Normalisasi sungai itu untuk setelah pasca itu sedimennya sudah dangkal, takutnya ada banjir susulan. Ia menyebut pasca bencana banjir tersebut pihaknya juga telah melakukan pembersihan sejumlah fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan rumah ibadah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pembangunan jembatan darurat di sejumlah titik guna kelancaran arus lalu lintas.
Lebih lanjut, Ruspiadi menyebut bencana hidrometeorologi ini terdampak di 43 kampung pada 11 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. Total korban mencapai 2.556 kepala keluarga atau 7.630 jiwa. 407 kepala keluarga diantaranya sempat menempati posko pengungsian. Ruspiadi juga mengatakan dari hasil rapat koordinasi dengan BNPB, pihaknya telah menyiapkan data kerusakan guna dilaporkan ke BNPB untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menyebut bahwa pihaknya juga telah menyampaikan rekomendasi terkait fasilitas yang menjadi prioritas utama pembangunan seperti rumah warga yang rusak parah atau hilang, jembatan penghubung jalan lintas yang saat ini masih menggunakan jembatan darurat berkonstruksi batang kelapa. Ruspiadi mewakili pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berharap penanganan pasca bencana ini tidak hanya menyelesaikan persoalan banjir yang baru saja terjadi, namun juga menjadi solusi untuk antisipasi banjir di masa yang akan datang. Karena menurutnya wilayah yang terdampak banjir saat ini merupakan zona merah yang menjadi langganan banjir setiap tahun di Aceh Selatan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanhogayo. Pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tengah, siswa di Kecamatan Kebayakan mulai kembali masuk ke sekolah. Berikut laporan Fitra Jayadi dari RRI Takengon. Sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Tengah mulai melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pasca bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan tersebut. Sekolah berlangsung di lembaga pendidikan yang tidak terdampak signifikan akibat bencana maupun yang dapat kembali digunakan setelah dilakukan pembersihan dari material banjir maupun longsor. Seperti halnya di SD Negeri 9 Kebayakan yang berada di Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan, kondisinya mulai dapat digunakan setelah sempat tertimbun lumpur setinggi 1 meter. Kendati demikian, sebut Kepala Sekolah Sayana Ningsih, pelajaran belum dapat dilakukan secara normal, mengingat sebagian siswa dan guru belum hadir karena masih berada di lokasi pengungsian. Setelah bencana, dari kelas 1 sampai kelas 6, semua masuk lumpur setinggi 1 meter, bangku sudah tidak nampak lagi, sehingga kami dalam proses belajar ini banyak mengalami yang sangat menyedihkan lah Pak. Ini tanah juga baru angkat kemarin, lebih kurang 14 hari, para TNI, relawan, Bapak Ismet juga datang kemari untuk memantau sekolah kami, rumah guru, kantor, kamar mandi, habis semua Pak. Banyak yang retak ruang-ruangan, sehingga kelas membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembersihannya. Sementara itu, beberapa siswa mengaku senang karena sudah dapat kembali ke sekolah dengan mengikuti kegiatan trauma healing bersama relawan dari Kampung Dongeng. Mereka berharap aktivitas belajar dapat kembali berlangsung seperti sebelum bencana, walaupun sebagian dari mereka kehilangan perlengkapan sekolah seperti tas, alat tulis, maupun baju seragam. Bisa senang bisa masuk sekolah lagi. Hebat ya, juga kawan-kawannya. Ya. Untuk ini untuk peralatan baju apa segala macamnya gimana? Banyu. Ada lagi ya? Adik? Alhamdulillah masih ada. Untuk tinggal rumah seperti apa? Kondisi masih alhamdulillah masih itu. Ada apa-apa? Adik yang kena ya? SD Negeri 9 Kebayakan sendiri memiliki sejumlah kelas, namun hanya satu yang kini dipergunakan. Kondisi tersebut akibat sejumlah peralatan seperti kursi dan meja rusak karena sempat tertimbun lumpur dalam beberapa minggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Ratusan jembatan dan ruas jalan di Kabupaten Gayo Luwes butuh perbaikan pasca diterjang bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin dari RRI Takengon.
Sebagian besar ruas jalan di Kabupaten Kailues rusak akibat terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 lalu. Kepala Dinas PUPR Kailues Khairuddin Kasiman mengatakan, saat ini 55 ruas jalan mengalami kerusakan berat. Selain itu disebutkan, 105 unit jembatan yang terdiri dari 13 unit rangka baja, 21 unit baja komposit, 58 unit jembatan gantung, 3 unit jembatan Bailey, dan 10 unit baja WF juga ikut rusak. Jadi dari jumlah pendataan kita terkhusus dari Dinas PUPR, kami telah mendata yaitu ruas jalan yang rusak yaitu 55 ruas jalan. Kemudian kita juga mendata jumlah jembatan yang terdampak yaitu 105 unit jembatan. Ini terdiri dari jembatan rangka baja 13, kemudian jembatan komposit 21, terus jembatan Bili ada 3, dan jembatan WF 10 unit. Sisanya yaitu selebihnya jembatan gantung sebanyak 50 unit. Kemudian terdampak dari banjir tersebut yaitu irigasi kita juga mengalami kerusakan yang sangat parah, yaitu terjadi di seluruh daerah Kabupaten Kailues, yaitu terdiri dari 60 irigasi kita yang terdampak. Lebih lanjut disebutkan, bangunan pengaman tebing terdiri dari 58 titik telah hanyut akibat besarnya debit air saat banjir melanda. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Dari Sabang diberitakan, Polres Sabang rekonstruksi kasus penganiayaan buruh pelabuhan. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda. Kepolisian Resort Sabang menggelar rekonstruksi ulang kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia seorang buruh pelabuhan bernama Agus. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan di kawasan pelabuhan pada Rabu pagi terkait peristiwa yang terjadi pada 18 Desember lalu sekitar pukul 19.54 WIB. Kepala Kepolisian Resort Sabang AKBP Sukoco melalui Kasat Reskrim Polres Sabang Ibtu Dr. Junaidi kepada RRI mengatakan rekonstruksi dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang profesional dan transparan. Ia menegaskan terhadap 2 tersangka dalam kasus ini akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pada hari ini melaksanakan rekonstruksi, kedua pengacara pun datang mengikuti acara rekonstruksi, baik pengacara daripada korban maupun pengacara dari kedua pelaku. Kegiatan hari ini sudah kita persiapkan dari kemarin, ambil kesimpulan bahwa pada hari ini berjalan lancar. Dan masyarakat sangat mendukung hal kegiatan seperti ini karena terbuka. Ibtu Dr. Junaidi menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sejak sehari sebelumnya. Tim intelijen dan tim reskrim Polres Sabang diterjunkan untuk mengamati situasi sejak malam hari guna memastikan keamanan dan kelancaran jalannya rekonstruksi. Dan atas perintah Pak Kapolres, pagi ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tepat karena ini kita gunakan pelabuhan, di mana pelayanan terhadap masyarakat oleh pihak pelabuhan pada saat kami laksanakan rekon sepi. Setelah berangkat kapal lambat kami melaksanakan rekon, dan pada saat kapal cepat datang bersama masyarakat datang, kegiatan kita sudah selesai. Dengan peraturan waktu tersebut, masyarakat yang menyaksikan rekonstruksi tidak mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Bahkan, pihak kepolisian menerima dukungan serta ucapan terima kasih dari masyarakat yang menilai proses penanganan kasus dilakukan secara terbuka. Lebih lanjut, Kasat Reskrim menyampaikan bahwa para tersangka bersikap kooperatif selama rekonstruksi berlangsung. Seluruh adegan diperagakan dengan lancar, disaksikan oleh sekitar 8 orang saksi serta masyarakat sekitar. Ia juga mengapresiasi peran media yang turut mengawal keterbukaan pelayanan publik kepolisian kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
Pendengar, puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Penyeberangan menuju Kota Sabang terpantau padat. Sejumlah penumpang bahkan terpaksa duduk lesehan di lantai kapal akibat kapasitas kursi KMP Aceh Hebat 2 yang tidak mampu menampung lonjakan penumpang. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pelajar terdampak bencana di Singkil mulai terima paket bantuan seragam sekolah. Salihin Barus menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat mulai menyalurkan paket bantuan seragam sekolah bagi pelajar korban terdampak bencana banjir hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Singkil. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Amran R menjelaskan penyaluran paket bantuan seragam sekolah tersebut nantinya akan diberikan kepada para pelajar yang sebelumnya terdampak banjir di daerah itu, meliputi mulai dari sekolah jenjang TK atau PAUD, kemudian sekolah SD, hingga kepada pelajar tingkat SMP. Kemudian Amran menambahkan, adapun sasaran sekolah yang akan mendapatkan bantuan paket seragam tersebut, terdapat sebanyak 27 sekolah dasar yang tersebar pada beberapa kecamatan yang sebelumnya tercatat terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu, kemudian sekolah jenjang TK atau PAUD, serta sekolah di tingkat SMP masing-masing terdapat sebanyak 6 sekolah. Kami berterima kasih kepada pimpinan kami, Bapak Bupati, yang telah mengalokasikan khususnya untuk Dinas Pendidikan 1,7 untuk pengadaan baju dan sepatu. Alhamdulillah, usulan kami yang terutama ini SD ada sekitar 27 yang terdampak. Alhamdulillah semuanya dapat bagian. Kalau TK ada 6 yang tercatat. Nanti mungkin kalau ada tambahan nanti kami coba lagi koordinasi PAUD, dan ada 6
SMP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sementara itu di tempat yang sama, saat penyerahan langsung paket bantuan seragam sekolah secara simbolis bagi para pelajar, tepatnya di UPTD SPF SD Negeri 1 Pasar Singkil Aceh Singkil, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Sapriadi Oyon mengatakan, paket bantuan seragam sekolah yang bersumber bantuan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat, terkhusus bagi para pelajar yang sebelumnya terdampak banjir. Sebab katanya, seragam sekolah para pelajar yang terdampak banjir ini ada yang mengalami tercatat rusak, hanyut dan bahkan hilang, sehingga pemerintah ingin mengganti seragam sekolah para pelajar tersebut. Makasih banyak ya Pak Wayon. Ini bantuan baju, ya, di mana kami dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ya, sebesar 4 miliar itu akan kita belikan baju pada seluruh siswa kita, anak-anak kita, ya, termasuk PAUD, ya, dan madrasah. Itu kita bantu supaya meringankan beban mereka, ya, yang kena dampak banjir. Nah, baju-baju semua ada yang hanyut, ada yang hancur, ada bagaimana. Jadi program kita itu kita buatkan, kita belikan supaya mereka dapat baju seragam, sepatu termasuk sepatu. Kemudian dalam kesempatan itu pula, Oyon juga berharap dan menegaskan kepada dinas terkait agar penyaluran paket bantuan seragam sekolah ini harus tepat sasaran, terkhusus bagi para pelajar yang sebelumnya merasakan dampak banjir pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan. Informasi terakhir, pendengar, peleng, hidangan tradisional suku Pak-Pak, simbol semangat dan warisan budaya, terkenal dengan rasa pedas dan aroma rempah yang kuat. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Kota Subul Salam tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga kekayaan kulinernya yang legendaris. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Subul Salam, kita akan sampai di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Di sini, tepatnya di puncak Kapur Kedabuhan, warung milik Pak Rahman Manik menyajikan salah satu warisan kuliner terbaik suku Pak-Pak, yakni pelang. Jangan terkecoh dengan warnanya meski sekilas mirip nasi kuning. Pelang memiliki tekstur yang jauh lebih lunak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Campuran kunyit, lengkuas, bawang, serta cabai memberikan cita rasa pedas yang khas. Inilah yang membedakan pelang dengan nasi kuning pada umumnya. Penyajiannya pun istimewa. Pelang dilengkapi dengan topping daging ayam kampung atau rendang yang dicincang halus. Irisan cabai segar lalu disiram dengan kuah berbumbu. Bagi masyarakat Pak-Pak, pelang adalah simbol pemantik semangat. Hidangan ini wajib hadir saat momen penting seperti mencari kerja, merantau hingga persiapan menuju medan perang. Oh, pertama kita persiapkan dulu ayam kampung. Habis ayam kampung cikala, kelapa, digongseng ada juga, baru andaliman ataupun tuba. Baru itu yang berupa kayak bintang-bintang dia, baru kapulaga, baru jahe, kemiri, baru nanti itu pelengnya itu nanti dibikin lagi bumbunya, kelapa, baru cikalanya, baru tek-teknya pun dibuat lagi. Tek-teknya itu nanti yang ada yang di atas pelang itu nanti dikasih tuba, baru kelapa digongseng, baru ayamnya juga dipotong-potong kecil-kecil, itu ayam kampung dia. Berarti untuk pelang ini Pak memang ayam kampung ya Pak ya? Ayam kampung nih, kalau nggak ayam kampung nggak enak dia, nggak nyambung dia. Siap. Untuk di sini Pak, biasanya Pak, pembelinya itu udah dari mana aja Pak? Yang datang? Oh, kalau pembelinya ada yang dari Rimo, Singkil, Tapak Tuan, Pak Barat, Subul Salam, udah jelas kan, udah pasti. Tapi yang jelas pembelinya ini ada yang juga dari Jakarta, kebetulan dia pulang kampung langsung dia kemari. Nah, itu kayak semalam itu datang dia kan, hanya khusus itu yang dia untuk makan pelang tadi Pak ya? Makan pelang lagi. Ada lagi yang dari Medan. Khusus juga itu datangnya kemari mau makan pelang tadi. Kan motor dia langsung balik.
Jadi kalau pelanggan kita ini, ya peminat pelanggan ini cukup termasuk meluas dia. Nggak ada harus suku Pak, enggak. Jadi ada yang dari orang kita Aceh, orang Jawa, orang Kota Cane, orang Alas, orang Gayo. Untuk harganya Pak, untuk harga berapa itu per porsi? Kalau satu porsinya 30, masih relatif murah lah. 30 kalau kita bandingkan dengan harga ayam kampung kan, dengan bumbu-bumbunya. Kalau saya hitung bumbunya lebih kurang 11 macam. 11 macam. Nah, bumbunya itu rempah-rempahnya. Kelezatannya pun telah melintasi batas kota. Pak Rahman Manik mengaku banyak pelanggannya sengaja datang dari luar Subulu Salam demi menikmati seporsi makanan ini. Jadi, jika Anda sedang berada di Subulu Salam, pastikan pelang masuk dalam daftar kuliner wajib Anda. Demikian, Juprianto melaporkan. Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.